Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari PT Kido Kreatif. Kali ini akan mempresentasikan terkait ide bisnis di mata kuliah kewirausahaan kami yang bernama Kidokit. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nafinurin Ajrina dengan NPM 220820101158 dari kelas Paralel D. Perkenalkan, saya Fatimah Tuzara Tunisa dengan NPM 220820101156. Perkenalkan, saya Karisti Febrianti dengan NPM 2208-2010-157. Baik, selanjutnya di sini kami akan memaparkan beberapa hasil riset kami sebelum kami membuat ide bisnis ini. Dapat dilihat dari beberapa berita di sebelah kiri atas bahwa di hasil penelitian ditemukan bahwa sekitar 79% anak itu menggunakan gadget selain untuk belajar selama masa pandemi corona. Selain itu, sekitar 40% anak menghabiskan sekitar 30 jamnya untuk bermain HP dalam seminggu. Selain itu, di sebelah sini kami juga menemukan sebuah penelitian terkait dampak penggunaan gadget terhadap perkembangan motorik anak, yang diketahui bahwa gadget itu dapat menghambat perkembangan bicara dan juga bahasa anak. Dari artikel lain, kami juga membuat kesimpulan bahwa penggunaan gadget yang terlalu berlebihan itu dapat membuat anak mengalami keterlambatan bicara, kesulitan untuk berkonsentrasi, dan juga gangguan kesehatan. Dan di tengah era digital yang semakin mendominasi, kami percaya bahwa anak-anak memerlukan lebih dari sekedar layar, dan mereka membutuhkan aktivitas yang dapat mengasah kreativitas, keterampilan motorik, serta pengetahuan sains, namun tetap menyenangkan dan juga interaktif. Dengan inilah PT Kido Kreatif hadir. PT Kido Kreatif bukan hanya sebuah perusahaan mainan edukatif, kami adalah sahabat bagi para orang tua dan juga mitra bagi masa depan anak-anak, memberikan mereka pengalaman yang mendalam, edukatif, dan juga tentunya menyenangkan. Lalu, di sini kami membuat 3 pertanyaan yang mendasari berdirinya perusahaan ini. Yang pertama, why? Mengapa kami mengambil ide bisnis ini? Di era digital saat ini, kami menyadari bahwa banyak anak-anak terlalu banyak menghabiskan waktu mereka bermain dengan gadget yang dapat menghambat perkembangan keterampilan motorik dan juga kreativitas mereka. Dan kami ingin menyediakan alternatif yang bermakna dengan menawarkan beberapa solusi. Nah, lalu what? Apa solusi yang kami tawarkan? Yang pertama yaitu PT Gido Kreatif merakit kit permainan edukatif yang dirancang untuk mendukung pengembangan motorik halus dan kasar anak. Kit kami mencakup berbagai aktivitas kreatif seperti buku mewarnai, eksperimen sederhana, dan juga permainan fisik yang mendukung perkembangan motorik. Kit ini juga dilengkapi dengan teknologi barcode yang dapat memberikan akses ke konten instruksional. Lalu selanjutnya ke pertanyaan how, bagaimana perusahaan kami dapat menyelesaikan permasalahan yang sudah kami temukan sebelumnya. Nah, di sini perusahaan kami menawarkan alternatif yang bermakna dengan menawarkan kit permainan edukatif yang menyenangkan dan juga interaktif, serta membantu para orang tua untuk mendukung tumbuh kembang anak-anak mereka secara lebih aktif dan juga positif. Nah, lalu di sini kami membuat bagian problem statement, di mana dimulai dari konteks. Masalah terjadi ketika orang tua itu ingin memberikan pendidikan awal yang interaktif kepada anak-anak mereka. Nah, masalahnya anak-anak itu terlalu banyak terpapar dengan layar handphone sehingga mengurangi waktu untuk aktivitas fisik dan juga perkembangan motorik kasar serta halus mereka. Nah, lalu siapa saja yang mengalami permasalahan ini lebih sering? Nah, biasanya orang-orang yang mengalami masalah ini adalah orang tua dengan anak usia sekitar 3-8 tahun. Yang mana ini merupakan tahap penting untuk perkembangan sensorik dan motorik. Yang kebanyakan dari mereka itu khawatir tentang dampak negatif waktu layar berlebih. Lalu orang tua yang bekerja dan juga kurang memiliki waktu untuk terus memantau aktivitas anak-anak mereka, sehingga cenderung lebih menghadapi masalah ini. Lalu kami membuat akar masalah yang kami angkat. Yang pertama akar masalahnya itu adalah ketergantungan anak-anak pada perangkat digital. Lalu yang kedua yaitu kurangnya produk kit atau permainan yang secara khusus itu dirancang untuk mengembangkan motorik kasar dan halus sekaligus, yang juga aman, mudah diakses, dan mendukung interaksi orang tua dengan anak. Nah, lalu bagaimana apa yang customer rasakan? Orang tua itu merasa cemas, frustasi, dan bersalah kepada anak-anak mereka karena lebih fokus pada perangkat digital daripada aktivitas fisik yang bermanfaat.
Nah, lalu apa impact yang dapat diukur? Yang pertama waktu layar. Nah, rata-rata anak usia 2 sampai 8 tahun ini menghabiskan 2 sampai 6 jam per hari di depan layar, dan penelitian menunjukkan bahwa peningkatan waktu layar lebih dari 2 jam sehari itu dapat menurunkan kemampuan sosial dan kognitif sebesar 20 sampai 30%. Dan selain itu, orang tua juga biasanya mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, yaitu dimulai dari 700.000 sampai 1 juta, yang mana itu lebih sering tidak efektif. Nah, lalu apa yang customer lakukan untuk memperbaiki masalah tersebut? Yang biasanya itu customer akan mencoba membatasi waktu layar anak, lalu membeli mainan edukatif, dan juga mengandalkan aplikasi edukasi digital yang kadang tidak memberikan pengalaman fisik yang mendalam bagi anak. Nah, lalu apa kekurangan dari masing-masing alternatif yang sudah disebutkan sebelumnya? Yaitu, untuk pembatasan waktu layar sendiri, itu tidak akan cukup jika tidak diiringi dengan alternatif kegiatan yang menarik dan juga edukatif. Selain itu, anak-anak mungkin akan merasa bosan dan juga tidak terstimulasi dengan baik. Lalu untuk aplikasi digital edukatif, itu biasanya tidak memberikan pengalaman fisik, jadi sama saja tetap terpapar dengan layar gadget atau gawai. Nah, lalu untuk kelas aktivitas fisik itu biasanya menjadi solusi yang baik, tapi seringkali memerlukan waktu dan juga biaya yang tentunya lebih tinggi, dan tidak selalu praktis untuk semua keluarga. Setelah kita membuat problem statement, di sini kami membuat problem definition. Jadi di sini kami mengangkat konteks bahwa banyak anak-anak menghabiskan terlalu banyak waktu di depan layar mereka, sehingga dapat menghambat aktivitas fisik dan juga perkembangan keterampilan motorik mereka. Nah, lalu apa relevansi dan juga kritikalnya dari problem ini? Masalah ini relevan karena dampak negatifnya itu dapat menghambat perkembangan fisik dan juga mental anak-anak, sehingga menjadi perhatian besar di kalangan orang tua. Oleh karena itu diperlukan solusi yang mampu menarik minat anak dan pada saat yang sama dapat memberikan manfaat edukatif dan fisik. Lalu untuk market data dan customer insight, berdasarkan penelitian, sekitar 70% orang tua di wilayah perkotaan melaporkan kekhawatiran tentang paparan anak-anak mereka terhadap layar gadget. Selain itu, 60% orang tua menyatakan bahwa mereka itu berusaha mencari solusi untuk mengurangi waktu layar anak mereka. Lalu untuk Propose Solution, kami menawarkan kit permainan anak yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan motorik kasar dan halus anak melalui aktivitas yang menyenangkan dan juga edukatif. Lalu solusi ini dapat memberikan manfaat tambahan dengan yang pertama meningkatkan keterlibatan anak dalam aktivitas fisik dan edukatif. Lalu yang kedua yaitu memberikan orang tua alternatif yang menarik untuk mengurangi ketergantungan pada gadget, dan juga yang terakhir menciptakan pengalaman bermain yang mendukung perkembangan motorik kasar dan juga halus sekaligus mendidik secara kreatif. Selanjutnya adalah market sizing. Jadi dalam market sizing ini kita menggunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan top down. Nah, yang pertama kita bisa melihat TAM atau total addressable market yang mewakili potensi total pasar secara keseluruhan. Targetnya adalah anak-anak berusia 2-8 tahun di Indonesia. Berdasarkan data dari BPS, terdapat sekitar 20 juta anak di rentang usia ini, dengan harga rata-rata produk kami sebesar 200.000 per unit. Jadi jika semua anak dalam kelompok usia ini membeli produk kita, ukuran pasar total adalah sekitar 4 triliun. Namun, kita menyadari bahwa tidak semua anak berada dalam segmen yang dapat kita layani. Oleh karena itu, kita menghitung SAM atau Serviceable Addressable Market. Nah, kita menargetkan keluarga kelas menengah ke atas yang diperkirakan mencakup 30% dari populasi ini. Kami juga hanya fokus pada kota Surabaya yang diperkirakan mewakili 1% dari total populasi ini sebagai market utama kita. Nah, dari perhitungan tersebut, kita mendapatkan pasar yang bisa dilayani sekitar 60.000 anak dengan potensi pendapatan sebesar 12 miliar. Ini memberikan gambaran lebih realistis tentang pasar yang dapat kita layani berdasarkan demografi dan daya beli. Nah, kemudian kita masuk ke perhitungan SOM atau Serviceable Obtainable Market. Dari SAM yang telah kita hitung sebelumnya, kami memperkirakan dapat menjangkau sekitar 3% pasar di tahun pertama dengan strategi pemasaran dan distribusi yang tepat serta kapasitas produksi. Itu berarti sekitar 1.800 anak yang dapat kita layani yang menghasilkan potensi pendapatan sebesar 360 juta. Selanjutnya adalah pendekatan bottom up.
Nah, kami memulai dari pengguna potensial yang sama, yaitu 20 juta anak di Indonesia. Dari target geografis kami di Kota Surabaya, kami memperkirakan ada sekitar 200.000 anak dan 30% dari mereka berasal dari keluarga yang mampu membeli produk kami, sehingga target SAM kami adalah 60.000 anak. Dari angka tersebut, kami memprediksi sekitar 3% akan menunjukkan minat terhadap produk kami di tahun pertama, yaitu sekitar 1.800 anak, yang sama dengan perhitungan SOM kita sebelumnya. Dengan demikian, pendapatan potensialnya juga sama, yaitu 360 juta. Kemudian, problem interview dan survei result. Kami telah melakukan wawancara terhadap kurang lebih 10 orang tua yang menjadi narasumber. Kami melakukannya secara online dan orang tua yang menjadi narasumber ini memiliki anak balita usia 3-8 tahun. Nah, dari 10 responden, 8 orang tua setuju terhadap permasalahan dan terhadap permasalahan yang telah kami sebutkan sebelumnya dan juga menginginkan solusi. Itu karena mereka sangat tertarik dengan permainan yang melibatkan percobaan sains karena dianggap menarik, menyenangkan, dan dapat menumbuhkan rasa ingin tahu anak. Mereka melihat permainan sains sebagai alternatif yang baik untuk mengurangi waktu bermain gadget anak dan memberikan pengalaman belajar yang lebih aktif. Nah, dari 10 responden, 2 orang tua kurang setuju dikarenakan mereka menganggap membeli banyak mainan hanya membuang-buang uang saja. Kemudian ini adalah user persona dari calon user kami. Nah, di sini ada Lina, seorang manajer pemasaran yang sibuk bekerja di perusahaan multinasional di Surabaya. Meskipun dia memiliki jadwal kerja yang padat, Lina sangat peduli dengan perkembangan anak-anaknya dan selalu mencari cara untuk memberikan pendidikan tambahan di rumah. Dia percaya bahwa perkembangan awal anak adalah kunci untuk kesuksesan di masa depan dan ingin memastikan anak-anaknya mendapatkan pengalaman belajar yang bermanfaat, bahkan di luar sekolah. Nah, frustration atau kekhawatiran dari Lina ini adalah kesulitan menemukan produk edukatif yang sesuai dengan usia anak dan memberikan manfaat yang nyata. Kemudian terbatasnya waktu untuk beraktivitas fisik bersama anak karena jadwal kerja yang padat, serta terlalu banyak produk di pasaran yang membuat sulit memilih yang benar-benar bermanfaat dan efektif. Sedangkan goals dari Lina adalah memberikan pendidikan yang berkualitas dan menyenangkan untuk anak-anak di rumah, menyediakan kegiatan yang mendukung perkembangan motorik dan kognitif anak, kemudian menemukan produk yang menghemat waktu dan memberikan nilai edukatif yang tinggi, serta menggunakan permainan sebagai cara untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga. Next. Kemudian ini adalah value proposition canvas. Jadi kita menggambarkan bagaimana produk kita bisa memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Pada sisi value map yang sebelah kiri, produk yang kita tawarkan adalah kit pengembangan keterampilan sensorik untuk anak usia 3-6 tahun, dilengkapi dengan panduan untuk orang tua, serta paket permainan interaktif. Kit ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan motorik anak, mengurangi ketergantungan pada gadget, dan menawarkan kegiatan edukatif yang menyenangkan di rumah. Sebagai pain relievers, produk ini mengurangi kecemasan orang tua terkait penggunaan gadget yang berlebihan oleh anak dan menyediakan solusi permainan edukatif yang terjangkau dan mudah diakses. Di sisi customer profile yang kanan, nah kita menargetkan orang tua yang ingin memberikan kegiatan edukatif bagi anak-anak di rumah. Kegiatan ini memungkinkan anak-anak bermain dan belajar dengan cara yang menyenangkan. Keuntungan yang diinginkan pelanggan atau gains meliputi anak yang lebih terstimulasi secara sensorik dan motorik, perasaan tenang orang tua karena anak memiliki kegiatan positif di rumah, serta kesenangan anak dalam kegiatan belajar yang seru. Namun ada beberapa pain yang perlu diatasi seperti ketergantungan anak pada gadget dan kekhawatiran orang tua terkait pengembangan motorik anak dan sensorik yang terganggu. Orang tua juga sering mengalami kesulitan menemukan alat edukasi yang tepat bagi anak mereka.
Nah, produk kita hadir sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan pangan tersebut dengan menyediakan alat bantu edukatif yang relevan dengan perkembangan anak. Selanjutnya solusi-solusi yang kami tawarkan yaitu kami menawarkan kit permainan edukatif yang bertujuan untuk mengurangi waktu penggunaan gadget pada anak sambil meningkatkan keterampilan motor halus dan juga kasar mereka melalui aktivitas yang interaktif dan juga menarik. Yang pertama yaitu kit permainan kreatif, di mana kit ini mencakup berbagai komponen termasuk buku mewarnai, eksperimen sains sederhana, ataupun juga ada permainan fisik yang dirancang untuk mendorong pembelajaran secara langsung dan juga kreativitas. Solusi yang kedua ada integrasi teknologi melalui barcode, di mana orang tua dapat melihat instruksi langkah demi langkah, video demonstrasi, dan juga tips untuk menjalankan aktivitas, memastikan pengalaman, dan juga memperkaya pengetahuan bagi anak mereka. Solusi yang ketiga ada kit yang dapat disesuaikan, yang dimana memungkinkan orang tua memilih aktivitas tertentu yang disesuaikan dengan minat anak mereka, dan juga memastikan setiap kit yang mereka punya relevan dan juga menarik untuk dilakukan secara individu bagi mereka. Benefit dari solusi kami yaitu mendorong pembelajaran aktif dan kreatif, yaitu kita memfasilitasi aktivitas praktis yang mengembangkan keterampilan motorik dan juga imajinasi anak. Yang kedua, mengurangi waktu penggunaan gadget, di mana kita menyediakan alternatif yang sehat untuk hiburan dan sehingga tidak menggunakan digital ataupun mengurangi penggunaan handphone ataupun gadget mereka. Meningkatkan ikatan antara orang tua dan anak, sehingga eh, produk kami memfasilitasi waktu yang berkualitas antara orang tua dan juga anak, sehingga dapat berinteraksi secara intens. Selanjutnya ada mendukung perkembangan kognitif dan emosional, di mana aktivitas mereka dapat membantu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah secara kreativitas dan juga pertumbuhan secara emosional. Selanjutnya ada pengembangan keterampilan sosial, di mana aktivitas yang melibatkan interaksi antara ibu dan anak akan membantu anak belajar secara kerjasama dan juga berkomunikasi yang secara tepat. Selanjutnya ada memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, di mana dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan juga tidak membosankan, sehingga dapat mendorong minat anak terhadap rasa ingin tahu atau belajar. Berikut merupakan tim kami, yaitu dalam posisi CEO ada Nafi Nuril Ajina, dalam posisi COO ada Fatimah Zahrotunisa, dan juga pada posisi CMO ada Ganes Divianti. Berikut merupakan tanggung jawab dari setiap posisi yang tim kami, yaitu dalam posisi CEO, yaitu Nafinuddin Ajina bertanggung jawab dalam menentukan arah dan visi keseluruhan perusahaan, mengelola hubungan dengan investor dan juga pemangku kepentingan, mengidentifikasikan peluang baru dan juga potensi kemitraan strategis, dan memimpin perkembangan dan eksekusi rencana bisnis dalam jangka panjang. Dalam posisi CEO, terdapat Fatimah Zahrotunisa dengan tanggung jawab memastikan operasional perusahaan berjalan lancar dan sesuai target, mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mencapai efisiensi biaya, mengawasi produksi, distribusi, dan juga layanan pelanggan, dan yang terakhir bekerja sama dengan CEO untuk memastikan eksekusi strategis dari perusahaan. Dalam posisi CMO ada Ganes Divianti dengan tanggung jawab merancang dan mengeksekusi strategi pemasaran dan juga branding, meningkatkan penjualan melalui kampanye pemasaran yang inovatif,
memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan untuk menciptakan produk yang relevan, dan juga mengelola hubungan dengan mitra media dan pihak ketiga untuk melakukan kampanye pemasaran. Yang membuat tim kami baik dalam menyelesaikan masalah ini, yaitu dengan adanya kombinasi keahlian, di mana dari pengembangan strategi bisnis hingga penerapan teknologi inovatif dan pemasaran yang efektif, kami memiliki semua elemen tersebut sehingga diperlukan untuk merancang, mengembangkan, dan memasarkan produk kami hingga sukses. Yang kedua, adanya komitmen terhadap visi, di mana kami berkomitmen untuk menciptakan solusi yang bermanfaat bagi anak-anak dan juga keluarga, di mana berfokus pada pengurangan waktu pada penggunaan gadget dan juga pengembangan keterampilan motorik melalui permainan edukatif dan kreatif. Yang terakhir, adanya kolaborasi yang efektif, di mana pengalaman kami dalam proyek kolaboratif sebelumnya membangun kepercayaan diri kami dan kemampuan untuk bekerja sama dengan efisien demi mencapai tujuan bersama. Sekian presentasi dari PT Tudo Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.